pengupahan gitu ya. Oke, tujuan pembelajarannya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Mungkin saya juga nggak menjelaskan semuanya dari PowerPoint ini karena cukup panjang, ada 40 slide. Nanti teman-teman sebagian bisa membaca sendiri, sebagian saya jelaskan. Oke, kita ke definisi terlebih dahulu. Kompensasi. Yang dimaksud dengan kompensasi adalah semua bentuk bayaran yang diberikan kepada karyawan yang timbul dari hubungan kerja mereka. Ya, kemarin kita sudah kuliah tamu bersama Pak Budi yang menjelaskan tentang hubungan kerja, ya, hubungan kerjasama antara pemberi kerja dengan pekerja. Dari hubungan itu kemudian timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yang salah satu hak yang diperoleh oleh karyawan adalah atau pekerja adalah memperoleh bayaran dari apa yang mereka kerjakan. Nah, kemudian kompensasi ini ada dua, ada pembayaran finansial langsung atau direct financial payment, dan juga ada pembayaran tidak langsung atau indirect financial payment. Yang langsung itu meliputi upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus yang bentuknya itu kita terima uang gitu ya. Kemudian kalau yang tidak langsung bisa tunjangan finansial seperti asuransi dan liburan yang diberikan oleh pemberi kerja. Jadi masing-masing perusahaan, masing-masing organisasi, institusi itu punya mekanisme pemberian compensation dan benefit yang berbeda-beda ya. Jadi antara perusahaan swasta, BUMN, kemudian pemerintahan itu bisa sangat berbeda struktur penggajian dan juga COMDEV-nya atau compensation benefit. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi rancangan pembayaran. Yang pertama adalah pertimbangan kebijakan strategis organisasi, kemudian yang kedua adalah pertimbangan keadilan, yang ketiga adalah hukum, dibahas pada bab yang terpisah. Kemarin sudah dibahas kewajiban dari pemberi kerja terkait dengan penggajian berdasarkan hukum, kemudian juga peran serikat pekerja. Oh ya, kemarin itu sudah dibahas sedikit pada saat kuliah tamu tentang serikat pekerja. Teman-teman sudah paham tentang serikat pekerja? Ada yang bisa membantu menjelaskan yang dimaksud dengan serikat pekerja? Oke, saya masih bingung, Bu. Yang lain? Ada yang bisa membayangkan serikat pekerja itu seperti apa? Oke, serikat pekerja itu nanti akan dibahas pada hubungan industrial, yang itu masih di pertemuan ke-12 setelah evaluasi 3. Makanya saya kemarin juga khawatir teman-teman kuliah tamu ada bahasan serikat pekerja, padahal belum ada materi tentang itu. Jadi gini, serikat pekerja itu sama kayak teman-teman kuliah, itu kan ada yang namanya BEM ya. Ada Advokesma. Nah, Advokesma, kalau BEM enggak ini. Advokesma, ada ya? Ada ya? Oke, Advokesma itu tugasnya apa? Tahu kan kalau Advokesma? Kalau serikat pekerja, mungkin karena teman-teman belum bekerja jadi belum ada bayangan. Kalau Advokesma kan untuk mahasiswa. Apa sih tugasnya Advokesma itu? Izin menjawab, Ibu. Iya. Sebagai penghubung antar mahasiswa ke pihak jurusan atau ke pihak fakultas, Ibu. Oke, sebagai penghubung mahasiswa ke pihak fakultas atau jurusan. Ini kelihatannya kelas ini isinya cuma Mufianti aja. Dari kemarin dari kuliah tamu ini yang banyak nanya hanya beberapa orang saja. Oke, begitu jugalah fungsi dari serikat pekerja, menjadi penghubung antara pekerja dengan pemberi kerja, gitu ya. Jadi fungsinya adalah mengadvokasi gitu ya antara keinginan dari perusahaan dan keinginan dari pekerja gitu. Perwakilan dari pekerja yang ikut dalam satu organisasi pekerja yang dinamakan dengan serikat pekerja. Gitu ya. Jadi sekarang ada bayangan ya. Oke, kita ke
satu persatu tadi tentang bahasannya. Sebentar. Ini tadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Sekarang kita masuk satu persatu ke faktor yang mempengaruhi tersebut. Yang pertama adalah strategi organisasi. Bagaimana menyelaraskan total imbalan dengan strategi. Rencana kompensasi harus mengedepankan tujuan strategis perusahaan. Manajemen harus membuat strategi imbalan yang sesuai dengan tujuannya. Banyak perusahaan merumuskan strategi total imbalan untuk mendukung tujuan strategis mereka yang lebih luas, gitu ya. Jadi strategi organisasi itu harus linear dengan compensation and benefit yang diberikan oleh perusahaan, ya. Tapi sekali lagi pada saat nanti teman-teman turun ke lapangan, gitu ya, teman-teman bekerja, kemudian atau teman-teman magang, loh kok ternyata pemberian pengupahannya tidak sesuai dengan strategi ya memang gitu. Artinya kalau di teori itu kan kita berbicara masalah idealnya ya, tapi tidak sebegitu juga yang terjadi di lapangan. Nah, justru itu fungsi dari teman-teman belajar adalah untuk bisa meluruskan apa yang tidak sesuai yang ada di lapangan gitu ya. Semakin mapan perusahaannya, maka semakin strategik perusahaan itu dalam menempatkan posisi HRD, di mana salah satu fungsi HRD ini adalah compensation and benefit gitu ya. Kalau semakin mapan perusahaannya, semakin memahami fungsi HRD, maka fungsi HRD ini bukan lagi administratif, bukan lagi ngurusin absen, ngurusin cuti, ngurusin pelatihan yang dari tahun ke tahun pelatihannya sama terus, tapi bagaimana menjadi strategi human resource management. Jadi bagaimana posisi HRD ini menunjang dari strategi organisasi. Begitu juga dalam hal penggajian. Paket kompensasi bisa berupa upah, insentif, dan tunjangan yang menghasilkan perilaku karyawan yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai strategi kompetitifnya. Jadi kita tidak hanya memberikan total imbalan yang besar saja, tapi bagaimana total imbalan ini bisa memotivasi karyawan untuk berkontribusi mencapai strategi organisasi. Total imbalan dalam hal ini mencangkup upah, gaji, insentif, dan tunjangan, dan pekerjaan yang lebih menantang atau desain pekerjaan. Jadi, yang dimaksud dengan total imbalan bukan selalu dalam bentuk uang ya. Tadi kan sudah ada dalam bentuk direct, finansial, dan juga non-direct. Bisa juga berupa pengembangan karir dan program pengakuan. Ya. Jadi, pertanyaan yang dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan penggajian yang berorientasi pada strategi, bisa teman-teman lihat di kolom yang sebelah kanan. Apa sih sebenarnya tujuan strategis dari organisasi ini? Kemudian apa perilaku dan juga keterampilan yang dibutuhkan dari karyawan untuk mencapai strategi tersebut. Nah, baru kemudian perilaku, skill, dan juga kinerja itu diturunkan menjadi bentuk penggajian supaya bisa menunjang pencapaian strategi organisasi. Kemudian keadilan dan pengaruhnya pada tingkat bayaran. Tadi yang salah satu faktor yang mempengaruhi penggajian adalah keadilan organisasi. Keadilan berlaku prinsip teori motivasi keadilan, di mana orang termotivasi untuk mempertahankan keseimbangan antara yang mereka rasakan sebagai kontribusi dan imbalan mereka. Ya, mungkin teman-teman masih ingat di bahasan PIO itu ada yang namanya keadilan distributif, yaitu individu membandingkan apa yang kita berikan dengan apa yang kita dapatkan dibandingkan dengan apa yang orang lain berikan dan orang lain dapatkan dari pekerjaan mereka. Gampangnya gini, misalkan saya bekerja sebagai operator produksi gitu ya. Saya bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian gaji saya 3 juta. Sementara teman saya bekerja hanya dari jam 11 siang sampai jam 4 sore, tapi gajinya juga sama. Nah, artinya kan itu tidak adil, ya, maka di sini berlaku prinsip keadilan. Jika individu merasakan ketidakadilan, akan muncul ketegangan atau dorongan yang memotivasi untuk mengurangi ketegangan dan ketidakadilan yang dirasakan. Ya, manusia itu kan selalu berada
selalu mencari homeostasis ya, jadi mencari keseimbangan. Apabila ada ketidakseimbangan antara yang diberikan dengan apa yang diterima dari organisasi, maka mereka akan berusaha untuk mencari cara untuk mendapatkan keadilan itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjamin prinsip keadilan dalam compensation and benefit ini? Yang pertama, kita bisa melakukan survei penggajian, survei mengenai berapa yang dibayarkan oleh perusahaan lain untuk memelihara keadilan eksternal. Jadi, kita bisa sebentar. Kita bisa survei gaji, misalkan tadi operator produksi, kalau di perusahaan kita bayarannya 3 juta. Kita bisa melihat untuk industri yang sama dengan perusahaan kita, operator produksinya itu berapa gajinya. Ya, jadi kita harus selalu update juga tentang pasar gaji supaya perusahaan kita itu masih memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lain dalam hal penggajian. Kemudian yang kedua adalah analisis dan evaluasi pekerjaan untuk memelihara keadilan internal organisasi. Nah, ini nanti akan menjadi bahasan tersendiri dalam materi ini, evaluasi pekerjaan. Kalau tadi survei gaji itu dilakukan untuk memelihara keadilan eksternal, artinya keadilan gaji di perusahaan kita dibandingkan dengan gaji di perusahaan lain yang sejenis. Itu yang dinamakan dengan keadilan eksternal. Kalau keadilan internal adalah keadilan di dalam organisasi itu sendiri. Misalkan tadi operator produksi dengan bagian logistik misalkan. Nah, harus ada keadilan gitu ya. Kalau pekerjaannya lebih berat, maka kompensasi yang didapatkan juga harusnya lebih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menangani masalah keadilan, yaitu penilaian kinerja dan bayaran insentif untuk memelihara keadilan individual. Jadi, kalau yang poin C ini adalah menghubungkan antara penilaian kinerja dengan insentif. Misalkan dosen, dosen sama-sama gajinya 3 juta misalkan, sama gajinya. Cuman insentifnya dilihat dari kinerjanya, dari penilaian kinerjanya. Yang penilaian kinerjanya tinggi, maka akan mendapatkan insentif yang lebih tinggi. Tapi struktur gajinya sama, hanya insentifnya yang berbeda ya. Jadi ini cara yang cukup efektif untuk memelihara motivasi individu dalam hal compensation and benefit. Kemudian yang keempat adalah komunikasi, mekanisme keluhan, dan partisipasi karyawan untuk memastikan proses bayaran adil secara prosedural. Ya, teman-teman bisa buka lagi materi PIO, ada yang namanya keadilan distributif, ada yang namanya keadilan prosedural, ada yang namanya keadilan interaksional gitu ya, atau informasional. Keadilan prosedural itu berkaitan dengan keadilan terkait prosedur yang digunakan untuk mendistribusikan kompensasi dan benefit. Ya, misalkan misalkan dalam rumus penggajian itu ditetapkan masa kerja, misalkan individu dengan pekerjaan yang sama, yang masa kerjanya lebih lama, itu akan mendapatkan gaji yang lebih besar dibandingkan yang masa kerjanya lebih pendek misalkan. Nah, itu berarti sudah memenuhi asas keadilan prosedural. Karena dalam prosedurnya melibatkan jangka waktu kerja yang itu juga merupakan salah satu poin yang dianggap adil oleh pekerja gitu. Kemudian juga kita membuka komunikasi dengan karyawan gitu ya. Kenapa gaji saya kok sekian? Kenapa kok ada pemotongan sekian tuh? Kita harus mengkomunikasikan kepada karyawan dan mereka juga punya saluran kalau misalkan mau menyampaikan keluhan terkait dengan penggajian. Kemudian ini sepertinya juga sudah saya bahas di slide sebelumnya. Keadilan eksternal itu tingkat bayaran satu pekerjaan di satu perusahaan dibandingkan dengan tingkat bayaran di perusahaan yang lain. Kemudian keadilan internal
itu tadi terkait dengan keadilan satu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan yang lain dalam perusahaan yang sama. Contohnya, apakah bayaran manajer penjualan adil ketika dibandingkan dengan jumlah yang diterima oleh manajer produksi? Nah, jadi antar jabatan dalam organisasi yang sama. Kemudian keadilan individual adalah keadilan bayaran individu jika dibandingkan dengan yang diperoleh dari rekan kerja atau pekerjaan yang sangat serupa dalam perusahaan tersebut, dan juga keadilan prosedural, keadilan terkait dengan proses dan prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan mengenai alokasi bayaran atau penggajian. Nah, pengaruh serikat pekerja pada keputusan kompensasi. Hukum relasi serikat pekerja dan tenaga kerja juga mempengaruhi rancangan rencana bayaran. Jadi, serikat pekerja ini secara undang-undang diperbolehkan untuk ada, gitu ya. Perusahaan tidak boleh menghalangi pekerja untuk membentuk serikat pekerja ataupun bergabung dalam serikat pekerja. Serikat pekerja memiliki andil dalam menegosiasikan masalah pembayaran, termasuk libur berbayar, keamanan penghasilan bagi mereka yang berada dalam industri dengan pemberhentian berkala, kemudian kemudian penyesuaian biaya hidup dan tunjangan layanan kesehatan. Ya, jadi mungkin teman-teman yang mungkin teman-teman taunya gaji itu hanya yang diterima per bulan gitu ya. Tapi pada saat bekerja itu banyak sekali benefit-benefit lain yang bisa diperoleh. Misalkan ini libur berbayar gitu ya. Kalau di perusahaan swasta atau BUMN, cuti pertama dalam 1 tahun itu biasanya mendapatkan 1 kali gaji. Ya, jadi misalkan gajinya 3 juta gitu ya. Maka pada setiap tahunnya, pada saat mereka libur pertama, cuti pertama maksudnya, itu mereka mendapatkan 1 kali gaji. Ya. Kemudian di sini serikat pekerja juga bisa menegosiasikan masalah keamanan penghasilan. Ternyata pekerja, kemarin kan sudah dijelaskan oleh Pak Budi ya, bahwa yang namanya bekerja itu bukan hanya yang pekerjaan tidak PKWTT, pekerjaan dengan waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. Tapi juga ada pekerjaan dengan waktu tertentu. Ya, misalkan ada yang bapak ibunya di perusahaan gula, ada nggak? Nah, di perusahaan gula, setahu saya yang ada di pemerintah ya, PTPN sekian gitu, yang karena mereka itu musim gilingnya kan di bulan-bulan tertentu mereka produksi, jadi nggak setiap hari produksinya. Kalau nggak salah itu bulan Mei sampai bulan November gitu misalkan ya. Jadi pada saat bulan Mei sampai bulan November itu mereka butuh banyak sekali pekerja untuk bagian produksi. Tapi kemudian setelah November mereka berhenti produksi sampai bulan Mei. Bisa dibayangkan bagaimana beban perusahaan kalau semua ini adalah pekerja tetap yang harus tetap dibayar meskipun mereka tidak bekerja, meskipun organisasi tidak berproduksi. Ya, makanya ada yang namanya pekerjaan dengan waktu tertentu. Nah, itu pun juga serikat pekerja bisa bernegosiasi tentang keamanan penghasilan. Keamanan bahwa mereka akan tetap dipekerjakan pada periode kerja berikutnya. Ya, salah satunya seperti itu. Kemudian penyesuaian biaya hidup. Jadi, selain gaji, biasanya itu juga ada biaya hidup. Yang itu biasanya setiap kota itu memiliki biaya hidup yang berbeda-beda. Ya, yang dimana semakin besar kotanya, maka biaya hidupnya akan semakin besar juga. Kemudian serikat pekerja berhak untuk mengetahui gaji dari anggotanya, karena nanti salah satu komponen yang bisa mereka negosiasikan adalah terkait dengan penggajian. Kemudian kebijakan pembayaran. Kebijakan pembayaran dapat mempengaruhi kinerja dan juga profitabilitas pemberi kerja.
Kemudian manajer membutuhkan kebijakan bayaran untuk menangani serangkaian masalah seperti apakah mereka menekankan senioritas atau kinerja dan membedakan bayaran antara pekerja berkinerja tinggi dan berkinerja rendah. Nah, di poin kedua itu sudah ada banyak ya yang menjadi faktor pertimbangan dalam menentukan gaji atau bayaran. Yang pertama, apakah mereka menekankan senioritas? Nah, itu berarti apakah masa kerja itu juga dihitung dalam struktur penggajian? Kemudian, apakah kinerja membedakan antara bayaran pekerja tinggi dan pekerja rendah? Gitu. Jadi, sudah ada komponen penilaian kinerja, tadi yang berkinerja tinggi dan berkinerja rendah dalam menentukan penggajian seseorang. Jadi kebijakan itu bergantung dari perusahaannya. Kemudian bayaran berbasis senioritas dapat menguntungkan sejauh senioritas merupakan standar objektif. Kelemahannya adalah mereka yang berkinerja terbaik akan mendapatkan kenaikan bayaran yang sama dengan yang buruk. Jadi kalau senioritas itu masa kerja itu kan satu hal yang objektif ya. Maksudnya 5 tahun masa kerjanya itu lebih rendah dibandingkan dengan 15 tahun. Semua orang pun akan menilai hal yang sama gitu. Tapi permasalahannya apakah pekerja yang masa kerjanya 15 tahun itu pasti kinerjanya lebih baik dari yang baru 5 tahun? Nah, belum tentu gitu. Apalagi generasi milenial ini kan sudah semakin cepat ya larinya. Bisa jadi saat ini komposisi yang ada di perusahaan yang senior itu yang menunggu pensiun dan mereka sudah mulai menurun gitu motivasi kerjanya. Gitu. Kemudian sebagian besar perusahaan multinasional menetapkan gaji ekspatriat menurut rencana gaji berbasis asal negara, yaitu gaji dasar karyawan internasional yang ditransfer mencerminkan gaji di negaranya sendiri. Jadi ini untuk ekspat ya, orang-orang luar negeri yang bekerja di perusahaan kita. Biasanya kita juga harus mempertimbangkan berapa besarnya gaji di negara mereka untuk posisi yang serupa dengan yang mereka kerjakan di perusahaan kita. Oke, kemudian kita ke metode evaluasi pekerjaan. Ya, tadi biar teman-teman nggak lupa petanya. Nah, ini. Keadilan dalam kompensasi, salah satunya adalah keadilan internal, yaitu tingkat bayaran pekerjaan tersebut adil ketika dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama. Nah, bagaimana kita menentukan apakah gaji staf keuangan itu harus lebih tinggi dengan staf produksi, ataukah harus sama dengan staf QA, ataukah harus sama dengan staf pemasaran. Nah, maka ada beberapa metode yang bisa kita lakukan gitu ya, yaitu evaluasi pekerjaan. Ada beberapa metode evaluasi pekerjaan. Yang pertama adalah pendekatan evaluasi pekerjaan berbasis pasar. Dengan melakukan dengan melakukan survei gaji secara formal atau informal untuk menentukan berapa yang dibayarkan pasar tenaga kerja yang relevan untuk pekerjaan tertentu. Jadi kita benchmark gitu ya ke perusahaan lain yang sejenis dengan perusahaan kita, berapa sih gaji yang dibayarkan untuk manajer pemasaran misalkan. Dan di perusahaan itu berapa gaji yang dibayarkan untuk manajer produksi misalkan. Lebih besar mana antara manajer pemasaran dengan manajer produksi. Nah, itu namanya pendekatan berbasis pasar. Dan biasanya digunakan oleh perusahaan yang berukuran kecil, yang masih belum terlalu besar ya. Kemudian yang kedua adalah metode evaluasi pekerjaan, yaitu dengan membandingkan pekerjaan secara formal dan sistematis untuk menentukan nilai dari suatu pekerjaan secara relatif terhadap pekerjaan yang lain. Ya.
pelan-pelan kalimatnya, membandingkan pekerjaan secara formal dan sistematis untuk menentukan nilai dari suatu pekerjaan secara relatif terhadap pekerjaan yang lain. Ya, jadi ini sifatnya adalah pembobotan, gitu ya, menentukan nilai. Nanti kita punya nilai pekerjaan dari staf keuangan itu berapa? Nilai keuangan dari nilai dari staf produksi itu berapa gitu. Sehingga kalau ternyata nilai pekerjaan staf keuangan itu lebih tinggi daripada staf produksi, maka gajinya staf keuangan juga harus lebih tinggi daripada staf produksi. Tuh. Nah, nantinya evaluasi pekerja ini akan menghasilkan rencana bayaran yang adil berdasarkan nilai pemberi kerja. Jadi, pada saat kita, misalkan ada yang komplain nih ya, kok saya sama-sama stafnya dengan dia, saya masuknya sama, hanya karena dia bagian keuangan dan saya bagian produksi, kok gaji dia lebih besar dibandingkan dengan gaji saya. Iya, karena bobot pekerjaannya itu lebih tinggi staf keuangan dibandingkan dengan staf produksi. Loh kok bisa? Bagaimana caranya? Teman-teman sebagai HRD bisa menunjukkan bukti objektifnya bagaimana pemberi kerja memberikan nilai pada masing-masing pekerjaannya. Nah, dalam hal ini manajer juga harus tetap menyesuaikan dengan tingkat bayaran dengan pasar gitu ya. Kita juga harus tetap membandingkan di pasar itu berapa rate pembayaran yang diberikan untuk posisi-posisi yang ada dalam perusahaan kita. Kemudian metode evaluasi pekerjaan ini tujuannya adalah menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan. Relatif itu artinya satu jabatan dibandingkan dengan jabatan yang lain dalam perusahaan yang sama. Pada akhirnya akan menghasilkan struktur gaji, struktur atau hierarki upah atau gaji. Jadi nanti kita bisa lihat dalam satu organisasi itu yang nilainya paling rendah siapa, yang paling tinggi siapa, kemudian gajinya yang paling rendah siapa, yang paling tinggi siapa. Siapa ini bukan orang ya, tapi jabatan. Jabatan mana yang nilainya paling rendah, maka dialah yang gajinya lebih rendah juga. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, teman-teman. Permisi Bu, saya izin bertanya. Uh-huh. Kan itu kalau setiap kota itu kan ada patokan UMR ya Bu. Nah itu apakah perusahaan itu selalu harus mengikuti UMR itu ya Bu? Apakah harus di atas dari itu ya Bu? Oke, ini harusnya ditanyakan di Undang-Undang Ketenagakerjaan kemarin ya. Saya menjawab sepengetahuan saya ya. Sepengetahuan saya, UMR itu kan adalah upah minimum regional yang ditetapkan oleh pemerintah untuk minimum penggajian bagi setiap pekerja yang ada di sana. Ya. Tapi kalau nggak salah, nah saya kurang paham kalau masalah fleksibilitas ini. Tapi kalau nggak salah juga menyesuaikan dengan kemampuan dari perusahaan untuk membayar pekerjanya. Nah, disinilah biasanya ada peran dari Disnaker. Dinas Tenaga Kerja itu adalah dinas yang menjadi polisi gitu ya, dalam tanda kutip, menjadi polisi tentang penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini pada masing-masing perusahaan gitu. Jadi nanti biasanya akan di advokasi gitu ya oleh Disnaker untuk menentukan apa minimum standar penggajian yang tidak jauh melentang dari UMR yang sudah ditetapkan tapi tetap sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk menggaji. Gitu, ya. Terima kasih atas jawabannya. Saya kurang berani menjawab kalau menurut undang-undang itu apakah perusahaan yang membayar di bawah UMR langsung dikatakan melanggar hukum dan ada sanksinya gitu. Saya kurang update sampai ke sana. Gitu, ya. Yang lain ada yang ditanyakan? Sebentar. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, langsung open mic dulu ya.
Nggak ada? Oke. Tadi sudah sampai sini ya. Oke, berikutnya evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Prinsip dasarnya, pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih besar, dan tugas kerja yang lebih kompleks harus menerima bayaran yang lebih besar dari pekerjaan dengan persyaratan yang lebih rendah. Ya, jadi sekali lagi, evaluasi pekerjaan itu adalah proses untuk memberikan value atau nilai dari masing-masing pekerjaan sehingga nanti compensation and benefit-nya itu menyesuaikan dengan nilai tersebut, jadi bisa adil secara internal. Kemudian prosedur dasarnya adalah membandingkan pekerjaan terhadap satu sama lain ya. Jadi tadi misalkan ada bagian produksi, misalkan ada bagian keuangan, ada bagian logistik, ada bagian pemasaran, ada bagian teknik misalkan. Nah, itu semua dibandingkan. Jabatan-jabatan yang ada di perusahaan itu dibandingkan untuk kita bisa melihat mana yang tanggung jawabnya lebih besar, mana yang kompleksitasnya lebih tinggi, mana yang beban kerjanya lebih berat, maka mereka yang mendapatkan penggajian yang lebih besar. Kemudian faktor yang dapat dikompensasi merujuk pada elemen yang dapat dikompensasi dari suatu pekerjaan seperti keterampilan dan waktu ya. Jadi job evaluation ini bentuknya bisa berbeda-beda gitu ya. Apa yang menjadi faktor dari penilaian job evaluation ini juga bergantung dari apa yang dianggap penting oleh organisasi. Ya, mungkin misalkan dalam contoh ini seperti keterampilan dan waktu. Misalkan di perusahaan saya melakukan pemberian nilai pekerjaan itu berdasarkan kompleksitas keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut dan juga waktu yang dihabiskan untuk waktu yang dihabiskan untuk melakukan pekerjaan tersebut ya. Misalkan di perusahaan lain bukan hanya keterampilan dan waktu saja gitu. Misalkan keterampilan, waktu, kemudian pendidikan minimum, kemudian kompetensi, faktornya lebih kompleks ya boleh aja gitu. Masing-masing perusahaan bisa menentukan faktor yang berpengaruh terhadap nilai jabatannya. Misalnya Undang-Undang Bayaran Setara ini dari Equal Act mengembangkan 4 faktor yang dapat dikompensasi, yaitu keterampilan yang diperlukan, kemudian usaha yang dilakukan, tanggung jawab, dan juga kondisi kerja, gitu ya. Kemudian perusahaan konsultan Hay mengembangkan 3 faktor, ada Hay Consultant namanya, ini cukup cukup besar ya dalam konsultan sumber daya manusia. Ada 3 faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nilai jabatan, yaitu pengetahuan cara kerja, pemecahan masalah, dan juga akuntabilitasnya. Kemudian Walmart misalkan menggunakan persyaratan pengetahuan, keterampilan, pemecahan masalah, dan akuntabilitas. Gitu. Karena misalkan kalau kita hanya pakai keterampilan dan waktu saja, gitu ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan tertentu, peneliti misalkan, mereka tidak banyak tidak banyak gerak yang dilakukan gitu ya. Resiko pekerjaannya minim gitu maksudnya. Dibandingkan dengan coba teman-teman bayangkan yang di industri berat gitu ya. Kemudian ini dalam satu perusahaan yang sama ya, misalkan di bagian produksi dan juga research and development misalkan. Di bagian produksi itu mereka nggak pakai mikir gitu. Mereka ya kerjanya kan sudah sesuai SOP semua, prosedural semua kan. Mereka kalau mau memproduksi ini, mereka tinggal ngeklik ini, kemudian mereka nyalakan ini, kemudian ini. Jadi kompleksitas pekerjaannya mungkin tidak terlalu besar dibandingkan dengan bagian research and development, bagian pengembangan produk yang mereka harus berinovasi untuk bisa menciptakan produk-produk baru gitu. Artinya proses pemecahan masalah lebih dibutuhkan di sana, di bagian research and development. Yang ini juga akan berpengaruh pada nilai pekerjaannya gitu ya. Jadi bergantung dari perusahaannya mau menggunakan indikator apa saja
untuk proses job evaluation-nya. Nah, menyiapkan evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan merupakan sebuah proses yang melibatkan penilaian dan menuntut kerjasama yang dekat antara penyelia, spesialis SDM, karyawan, dan juga perwakilan serikat pekerja. Karena biasanya yang melakukan di organisasi itu adalah SDM. Dan biasanya lagi, kalau SDM keberatan untuk melakukan ini, maka mereka hire consultant. Tuh, ya, jadi nanti teman-teman yang minat di PIO gitu ya, kalau klinis saya kurang tahu sih. Kalau klinis sih mungkin gambarannya jadi konselor ya. Jadi bekerja di bekerja di rumah sakit gitu ya. Kalau PIO itu kalau perkembangan sekolah, pendidikan itu kan kerjanya di sekolah gitu kan biasanya. Kalau kalau industri organisasi bisa kerja di perusahaan sebagai HRD, bisa juga bekerja sebagai konsultan sumber daya manusia gitu. Jadi biasanya kalau HRD itu kesulitan untuk membuat sistem-sistem seperti ini, mereka bisa hire konsultan SDM untuk melakukan itu. Dan karyawan, karena karyawan itu sebagai incumbent atau yang mengetahui pekerjaan itu sendiri, maka mereka juga harus dilibatkan dalam evaluasi pekerjaan. Kemudian dan juga perwakilan serikat kerja ya, karena tadi serikat pekerja berhak untuk mengetahui upah dari masing-masing anggotanya, termasuk juga struktur pembayarannya. Maka pada proses evaluasi pekerjaan juga harus melibatkan serikat pekerja gitu. Jadi paling enggak protesnya itu enggak semua karyawan gerudukan ke kita gitu ya, tapi bisa melalui serikat pekerja. Nah, apa saja yang harus dilakukan pada saat mengevaluasi pekerjaan? Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan akan program tersebut. Jadi, evaluasi pekerjaan ini tidak wajib ain untuk dilakukan perusahaan gitu ya. Kalau misalkan kira-kira perusahaan sudah menganggap itu adil dengan kita melakukan benchmark ke perusahaan lain tentang struktur penggajian di sana, atau tadi dengan survei pasar, kalau bagian produksi di perusahaan saya segini, kalau di perusahaan lain seberapa. Nah, itu namanya survei pasar. Kalau dirasa itu sudah cukup adil dan tidak ada komplain dari karyawan, maka itu saja sudah cukup, tidak harus melakukan evaluasi pekerjaan ya. Tapi kalau dirasa kita bingung dalam menentukan penggajian, khawatir itu tidak adil, khawatir antara beban pekerjaan dengan penggajian ini tidak selaras, kemudian banyak komplain juga dari karyawan terkait dengan prosedur penggajian kita, maka salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah evaluasi pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita tahu ada kebutuhan akan program evaluasi pekerjaan ini, yang kedua adalah mendapatkan kerjasama dari karyawan. Kita harus, karena sumber utamanya itu adalah karyawan, pemangku jabatannya. Jadi kita harus menyampaikan rencana ini kepada karyawan untuk meminta kesediaan mereka menjadi sumber data kita pada saat melakukan evaluasi pekerjaan. Kemudian setelah karyawannya oke, baru kemudian memilih sebuah komisi evaluasi pekerjaan. Kita buat tim tersendiri biasanya untuk melakukan evaluasi pekerjaan. Komisi evaluasi memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah mengidentifikasi benchmark job, jadi kita membandingkan pekerjaan apa dengan apa, kemudian memilih faktor yang dapat dikompensasi, jadi tadi misalkan yang menjadi pertimbangan dalam evaluasi pekerjaan adalah keterampilan yang dibutuhkan, kemudian pemecahan masalah, kemudian kualifikasi yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Komisi evaluasi pekerjaan nanti menentukan itu. Dan secara aktual, Komisi Evaluasi Pekerjaan atau tim ini akan mengevaluasi nilai dari setiap pekerjaan atau menghitung nilai dari setiap pekerjaan. Gitu. Sampai sini sudah kebayang tentang evaluasi pekerjaan? Sudah ada bayangan? Oke. Berikutnya adalah metode evaluasi pekerjaan yang paling populer.
Ada beberapa, yaitu ada pemeringkatan, kemudian ada metode poin, kemudian ada metode klasifikasi pekerjaan, dan juga pembandingan faktor. Nah, ini sekali lagi teman-teman jangan bingung antara evaluasi jabatan, kemudian analisis jabatan, analisis jabatan, kemudian evaluasi pekerjaan. Itu adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau evaluasi jabatan, kalau analisa jabatan, saya jadi ikut bingung. Kalau analisa jabatan, nanti produknya adalah job desk dan juga job spec. Kalau evaluasi pekerjaan, nanti produknya adalah struktur penggajian. Ya. Kemudian metode pemeringkatan. Nah, metode ini adalah metode yang paling sederhana, dengan memeringkatkan setiap pekerjaan secara relatif terhadap pekerjaan lainnya. Biasanya berdasarkan pada sejumlah faktor keseluruhan, seperti kesulitan pekerjaan. Jadi, faktornya secara umum saja. Gitu. Kekurangannya banyak berasal dari cara manajer menggunakan metode ini, misalnya terlalu mengandalkan tebakan mengenai hal-hal seperti kesulitan keseluruhan. Jadi, lebih besar subjektivitasnya, karena yang akan menilai itu kan yang memberikan informasi itu adalah incumbent atau pemangku jabatan, kemudian nanti yang memberikan skor atau nilai itu adalah atasannya gitu. Nah, kadang ini tidak ada metode pemberian nilai secara objektif gitu. Jadi hanya atasan saja yang memberikan penilaian terkait dengan kompleksitas atau kesulitan pekerjaannya. Tapi dia membutuhkan waktu lebih sedikit dibandingkan dengan metode yang lainnya. Dia lebih cepat dalam melakukan, karena nggak terlalu ribet. Langkah dalam ranking method adalah yang pertama, mendapatkan informasi pekerjaan. Kemudian kita mendapatkan list gitu ya, apa saja pekerjaan yang ada di suatu organisasi itu. Kemudian memilih dan mengelompokkan pekerjaan. Ntar ini ada di... Memilih dan mengelompokkan pekerjaan. Jadi misalkan mengelompokkannya berdasarkan departemennya gitu ya. Misalkan departemen produksi itu ada staf apa aja di bawahnya, ada berapa struktur yang ada di sana. Kemudian divisi research and development ada berapa pekerja di sana, ada berapa jabatan. Kemudian yang ketiga adalah memilih faktor yang dapat dikompensasi ya. Faktor itu tadi misalkan tadi berdasarkan dari kompleksitas pekerjaannya, berdasarkan keterampilan yang dibutuhkan, atau bisa juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan, atau kompleksitas pemecahan masalah dalam pekerjaan tersebut. Gitu. Baru kemudian kita melakukan pemeringkatan pekerjaan. Ya, jadi kita membandingkan, kalau staf keuangan sama staf produksi itu ternyata lebih tinggi bebannya staf keuangan. Kalau staf keuangan sama staf logistik itu lebih besar bebannya staf logistik, misalkan kayak gitu. Baru kemudian di akhir-akhir kita menggabungkan semua peringkat, gitu, sehingga kita bisa mendapatkan peringkat pekerjaan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Oke. Karena ini sudah hampir jam 1:30 ya, dan kuliah daring itu pun kan maksimal 1 jam ya. Ya, ini kan di Ramadan ini dipersingkat waktunya, dan lagian Zoom-nya nanti juga akan dipakai oleh yang lain. Ini sementara saya upload dulu di Google Classroom untuk materinya, tapi belum ada recorded videonya. Nanti coba saya lengkapi mulai dari, tapi saya nggak menjelaskan dari awal ya, karena kan tadi slide 1 sampai slide 14 sudah saya jelaskan. Nanti saya akan mulai menjelaskan dengan rekaman materi mulai slide ke-15. Ya. Nanti saya unggah susulan di Google Classroom, tapi sementara saya unggah yang belum ada penjelasan materinya. Gitu, ya.
Ketua kelasnya sudah dokumentasi? Tapi itu Bu, off cam nggak apa-apa atau